Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim semua dimanapun kalian berada, senang sekali saya Lailatul Fitri kembali lagi bersama kalian di program Ngaji Ilmu Syariat di podcast Pak Iman. Baik, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam orang-orang yang tidak atau bisa mendapat warisan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang macam-macam faraid. Nah, pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah ini, yakni Bapak Dr. Ahmad Helwani Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Nah, baik. di dalam ilmu faraid kan ada macam-macamnya nih Ustaz. Coba bisa dijelaskan biar kita bisa tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah. Amma ba'd. Pengajian kita kali ini melanjutkan yang sebelumnya tentang ilmu faraid. Melanjutkan setelah mengenai orang-orang yang mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan sebab akibat. Sekarang di dalam pembahasan selanjutnya ada macam-macam warisan itu. Di antaranya itu ada istilahnya itu purut. Dan yang kedua taksib atau asabah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan purut dan apa yang dimaksud dengan taksib? Yang dimaksud dengan purut itu adalah dia mendapatkan berapa persen dari harta warisan itu dia dapat. Di dalam ilmu faraid ada 6 purut itu. 6. Yang namanya purut itu 1/2 atau setengah, 1/3 dan 1/4 itu yang ketiga. Terus 2/3, terus ada 1/6 dan yang terakhir itu 1/8. Nah, itu yang ada di dalam Islam atau di dalam ilmu faraid. Dan tidak ada yang 1/5, 1/7, 1/9 atau 1/10. Yang ada itu yang 6 tadi itu. Setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3 sama 1/8. Sementara ada yang kedua itu taksib atau asabah. Asabah itu adalah sisa dari purut, dari harta yang sudah dibagi tadi itu. Entah dibaginya itu setengah, entah dibaginya 1/3, entah dibaginya 2/3, entah dibaginya itu 1/4 atau 1/6 dan 1/8. Tergantung nanti pembagian atau ahli warisnya itu yang dapat itu, yang lebih berhak itu berapa orang. Dan sisanya itulah yang namanya taksib. Yang namanya taksib atau sisa itu kadangkala ada dapatnya banyak, kadangkala dapatnya sedikit, kadangkala nggak dapat apa-apa. Itulah resiko orang yang mendapatkan sisa atau taksib. Di dalam ilmu faraid itu ada juga macam-macam orang yang mendapatkan warisan.
yang macam-macam orang mendapatkan warisan ini, ada dia mendapatkan purut saja. Nah, purut saja itu yaitu antara yang 6 itulah. Tetapi dia tidak mendapatkan asabah. Nah, ada sebaliknya, ada yang mendapatkan asabah saja. Dia tidak boleh mendapatkan purut, hanya asabah. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, itu dia nggak mendapatkan purut dia. Anak laki-laki maupun cucu laki-laki, atau paman, anak paman. Nah, itu dia hanya tahunya itu mendapatkan sisa saja atau asabah saja. Ketiga, ada orang itu yang mendapatkan warisan itu ada mendapatkan purut dan asabah, dua-duanya dia dapat. Ada kalanya dapat purut dan juga asabah. Itu nanti seperti bapak itu. Kadang-kadang dia mendapatkan purut dan di lain waktu dia mendapatkan asabah, dan dua-duanya itu. Apa Ustaz, saya potong. Iya. Kan tadi di bagian furut ada dibagi menjadi 6. Yang setengah ya, seperenam kembali. Nah, siapa tuh orang-orang yang mendapatkan setengah bagiannya, sepertiganya gitu, Ustaz, bisa dijelaskan? Di dalam ilmu faraid ini ada orang-orang yang mendapatkan furud itu, yang dinamakan ashabun nisf. Ashabun nisf itu orang-orang yang mendapatkan setengah, yang boleh mendapatkan setengah. Pertama itu bintun, satu anak perempuan. Itu misalnya di dalam keluarga itu dia punya anak cuma satu biji, satu orang, dan anaknya itu perempuan. Itu boleh dan dia itu wajib mendapatkan setengah daripada harta orang tuanya ataupun yang meninggal, entah bapak entah ibu, itu yang boleh mendapatkan setengah. Dan syaratnya itu dia mendapatkan setengah itu juga, anak perempuan itu pertama syaratnya itu tidak ada anak laki-laki. Berarti kan dia 2 orang, 2 berarti anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Di situ anak perempuan udah batal jadinya dia mendapatkan setengah ataupun seperdua, karena ada anak laki-laki. Berarti harus anak perempuan tunggal. Anak tunggal. Kedua, apabila di situ itu ada anak perempuan lain, maksudnya dia punya saudara perempuan bukan laki-laki, entah dia itu lain ibu atau yang penting dia yang mati ini dia punya anak perempuan selain kita. Walaupun anak adopsi itu, Ustaz? Enggak, kalau adopsi itu dia enggak termasuk. Beda. Di luar itu. Anak adopsi itu nanti mungkin pembahasannya itu. Anak adopsi itu secara ringkas dia tidak mendapatkan warisan walaupun 1%. Dia tidak mendapatkan warisan karena dia nggak ada di namanya yang mendapatkan warisan yang kemarin kita bahas itu, yang kemarin itu, yang dari kalau laki-laki 10, kalau perempuan 15, kalau digabungkan menjadi 5. Nah, itu dia tidak ada namanya anak adopsi. Yang namanya anak di dalam Islam yang mendapatkan warisan itu anak yang keluar dari pasangan suami istri. Nah, itu. Dan yang kedua mendapatkan warisan
setengah atau seperdua itu adalah suami. Tetapi dengan syarat istri yang meninggal itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki cucu. Ya, kalau udah anak nggak punya apalagi cucu. Ya, tapi kalau dia punya anak, anaknya itu dia udah menikah, misalnya dia kayak tadi itu, dia punya anak nunggal, dia terus mati duluan anaknya ini daripada ibunya. Nah, dan dia mati terus ini yang istri itu dia punya cucu, tetapi punya cucu, otomatis yang suami itu nggak jadi dapat setengah. Nah, jadi syaratnya itu suami mendapatkan setengah dari harta istri yang meninggal itu kalau si istri yang meninggal itu tidak memiliki anak, walaupun sebiji nggak punya anak. Itu syaratnya. Jadi yang mendapatkan setengah itu pertama tadi anak perempuan, kedua suami, dan yang ketiga adalah yang mendapatkan setengah itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Oh, berarti anak perempuan enggak dari anak? Bukan enggak termasuk dia juga. Bintul atau ibnul binti di dalam ilmu faraid itu tidak ada. Berarti dia tidak mendapatkan warisan. Yang ada itu ibnul ibni atau bintul ibni. Itu jadi cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu itu juga dia perempuan, cewek, bukan laki-laki. Baru dia, dan cucu itu juga dia satu-satunya juga. Baru dia mendapatkan setengah. Nggak ada cucu yang lain, baik cucu perempuan maupun cucu laki-laki. Sendirinya aja. Sendiri. Dia misalnya orang tuanya sendiri dan dia juga jadi cucu sendiri. Itu baru dia mendapatkan setengah dari harta neneknya atau dari harta orang yang meninggal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah saudari sekandung. Misalnya yang meninggal ini, misalnya entah dia laki-laki atau perempuan, punya saudari satu juga, dia punya sendiri. Dia saudaranya itu sendiri satu, nggak punya yang meninggal itu tadi itu kayak tadi itu yang dia punya anak dan tidak punya cucu. Itu syaratnya. Syarat saudara tadi mendapatkan setengah dari harta orang meninggal itu juga yang meninggal ini tidak memiliki anak dan cucu, baru dia boleh mendapatkan setengah. Dan yang meninggal ini tidak punya saudara yang lain kecuali dia, baru syaratnya itu sah untuk mendapatkan setengah harta dari orang yang meninggal. Dan yang keempat adalah saudari sebapak. Saudari sebapak. Yang kelima maksudnya, bukan keempat. Keempat tadi kan saudara sekandung. Tapi ini saudari sebapak saja. Beda ibu. Dan ini lagi syaratnya itu dia menjadi saudari sebapak itu nunggal juga. Yang meninggal ini tidak memiliki saudara sekandung. Kalau yang meninggal ini memiliki saudara sekandung, otomatis yang saudari sebapak itu berubah. Enggak setengah darinya. Yang penting dia anak tunggal. Dia, maksudnya misalnya di ibu yang ini mungkin sendiri juga yang meninggal itu, dan yang
masih hidup ini sendiri juga di ibu yang sebelah. Nah, ibu A atau B itu sama-sama sendiri. Nah, baru dia boleh mendapatkan setengah. Yang tadi itu juga suami yang tadi itu, lupa sedikit. Suami yang tadi mendapatkan setengah itu selain si istri tidak memiliki anak atau cucu, si suami dia masih ketika meninggal, si istri ini masih status suami istri, bukan dia dalam keadaan cerai atau apa. Yang pasti dia masih dalam keadaan akad. Nah, misalnya anak ini anak muda, dia menikah dengan perempuannya itu tua dan dia tidak memiliki anak, dan baru seminggu nikah meninggal misalnya, yang ini sah dia mendapatkan setengah daripada harta yang dinikah. Oke, baik Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan orang-orang yang mendapat setengah dari warisan tersebut. Nah, sekarang Ustadz bisa jelaskan nih sama teman-teman di rumah, orang-orang yang mendapat sepertiga dari warisan tersebut. Sekarang kalau yang mendapatkan sepertiga itu ada dua. Itu pertama itu adalah ibu. Itu dia. Ibu itu tapi dengan syarat. Ingat, ibu bukan berarti ibunya anak. Bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud dengan itu adalah ibunya si mayit. Ibunya si mayit. Ibunya yang meninggal, entah itu suami, entah itu istri, atau entah itu dia anaknya belum nikah, terus dia kaya misalnya anak ini, terus meninggal. Nah, di situ ibu mendapatkan sepertiga. Ibu itu mendapatkan sepertiga dengan syarat tadi itu. Dengan syarat paling tidak bahwa si mayit ini tidak memiliki pewaris, tidak memiliki anak, cucu dan seterusnya. Itu namanya ibu, dia mendapatkan sepertiga. Dan kedua, ibu itu mendapatkan sepertiga, ya si mayit ini tidak memiliki saudara yang banyak. Yang di dalam ilmu paraid itu, kalau yang disebut jamak banyak itu mulai dari 2. Beda dengan ilmu nahu. Kalau nahu itu kan dari 3. Ya. Jadi kalau saudara itu tidak, yang mayit itu tidak memiliki saudara yang banyak, atau dia lebih dari 1, baru si ibu itu mendapatkan sepertiga. Dan yang kedua itu adalah akhawani lil saudara si ibu. Ini dia saudara si ibu, bukan sebapak atau sekandung, beda ini soalnya. Kalau saudara seibu itu banyak, khawali ummin pakthara dzukuran kanu au inasan. Dia baik dia laki-laki maupun perempuan sama kalau saudara seibu. Sama dapatnya. Dapatnya itu sama. Tetapi dengan syarat dia banyak. Maksudnya dia lebih dari 2 atau lebih. Kalau dia 1 otomatis lain. Kalau dia saudara si ibu itu cuma 1, beda bagiannya. Tetapi kalau udah 2, 3, 4 dan seterusnya,
baik dia laki-laki maupun perempuan, atau perempuan saja atau laki-laki saja, atau di situ itu ada laki-laki dan perempuan, sama dia dapat sepertiga. Kalau dia banyak, mulai dari 2 sampai seterusnya. Kalau dia sendiri beda, dia 1/6. Tapi nanti itu pembahasannya. Dan yang ketiga, dan ya yang mendapatkan sepertiga itu cuma 2. Itu jadinya tadi ibu ada saudari seibu, umun itu nanti, tapi nanti ada di dalam pembahasan itu, nanti ada namanya sulusul baki. Tapi mungkin nanti dibahas itu. Sulusul baki itu ketika dia bersama salah seorang suami atau istri itu dan bapak saja. Di situ dia ada namanya masalah sulusul baki. Tapi mungkin kedepannya kita akan bahas tentang yang mendapatkan sulusul baki. Sepertiga baki, sepertiga sisa setelah diambil purutnya. Itu namanya sulusul baki ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, tadi sudah dijelaskan orang-orang yang mendapat sepertiga dari harta waris, yakni ada ibu dari sang mayit, dan saudara seibu, beda ayah. Dengan syarat dia banyak maupun laki-laki maupun perempuan sama. Nah, sekarang Ustadz bisa jelaskan kepada kita orang-orang yang mendapat 1/4 dari harta waris tersebut. Yang mendapatkan 1/4 itu hanya 2 orang, yaitu suami dan istri. Tetapi kedudukannya kapan suami dapat 1/4 dan kapan istri dapat 1/4 itu berbeda-beda. Kalau suami itu mendapatkan 1/4 dengan syarat si istri yang meninggal itu memiliki anak. Ingat, si istri yang meninggal itu memiliki anak. Entah anak itu didapatkan dari suaminya yang sekarang, atau entah anak itu didapatkan dari suami pertama atau kedua, ketiga, keempat. Yang penting ketika dia meninggal itu dia memiliki anak, si istri. Ada anak yang keluar dari rahimnya. Walaupun beda suami. Itu syaratnya, itu suami itu mendapatkan 1/4. Entah dia anaknya itu 1 orang, entah anaknya 2, 3, 4, 5 atau selusin, tetap suami itu mendapatkan 1/4 dari warisan yang meninggal itu. Ini istri atau suami? Suami. Oh ya, suami. Suami. Kan suami itu kalau ada istri yang meninggal itu dia memiliki anak dapat 1/4, kalau tidak memiliki anak dia mendapatkan 1/2 atau setengah. Dan yang kedua itu istri mendapatkan 1/4 itu sebaliknya. Oh ya. Suami tidak memiliki anak. Itu. Jadinya tadinya kalau istri ke suami itu suami tidak memiliki anak. Kalau suami mendapatkan 1/4 dari harta istri itu, syaratnya itu istri memiliki anak. Ini istri
suaminya ini tidak memiliki anak, entah dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun ya misal Iya. Oke. dia yang penting dia tidak memiliki anak sebiji pun. Sementara suami itu bagaimana kalau anak tirinya? Kalau anak tirinya misalnya istri ini dia bawa anak dan menikah dengan duda atau perjaka yang kaya raya, apakah tetap ibu itu, istri itu mendapatkan seperempat? Iya. Dan karena anak ini yang dibawa istri itu bukan anak suami yang meninggal itu, anak tiri jadinya. Kalau anak tiri itu dia akan dapat. Beda ya kalau suami, kalau yang bagian dari suami tadi. Iya. Walaupun dia dari suami yang beda, tapi tetap dapat seperempatnya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan kepada kita orang-orang yang mendapat seperempat dari harta warisan. Ada suami dan istri yang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Ya. Nah, untuk menutup segmen kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang orang-orang mendapat 1/8 ya Ustaz dari harta warisan. Coba Ustaz jelaskan. Sementara yang terakhir ini ada purut itu mendapatkan 1/8. Yang mendapatkan 1/8 ini cuma satu orang, yaitu istri lagi. Istri, hanya istri yang mendapatkan 1/8. Nah, syaratnya itu istri mendapatkan 1/8 itu si suami ini memiliki anak. Misalnya suami yang meninggal ini dia memiliki istri 4. Misal aja, istri pertama nggak punya anak, istri kedua nggak punya, istri ketiga nggak punya, istri keempat ada 1, baru dia dapat anak cuma 1. Semuanya itu poligami lah, nggak putus cerai ya. Ya. Dan semua istri yang 4 ini akan mendapatkan harta warisan dari suami itu 1/8. Jadinya 4/4-nya bukan istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, istri ketiga 1/8, istri keempat 1/8, bukan. Tapi 4/4-nya digabung. Jadi 4/4-nya ini akan mendapatkan 1/8 dari harta. Bagi lagi tuh mereka berdua. Ya, misalnya si suami yang meninggal ini, misalnya ini ya, si suami yang meninggal ini meninggalkan harta 1M misal, tinggal dibagi aja. 1M dibagi 8 itu sekitar 125 JT. Iya. Apa? Kalau 1M dibagi 8 Allah Akbar. sekitar 125 JT. Ya, kurang lebih lah. Ya, itulah. Nah, yang 125 JT ini dibagi sama 4 istrinya. Kalau dibagi sama bagi 4 orang ini, ya dia akan mendapatkan sekitar berapa? Sekitar 125, berarti sekitar 31,5 juta. Itu setiap istri itu akan mendapatkan 31,5 juta. Tetapi dengan syarat itu 4 istrinya itu tidak diceraikan. Kalau ada diceraikan salah satunya, ya berarti cuma 3 orang itu.
Entah yang dicerai itu istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Misalnya atau yang dicerai itu yang punya anak itu, istri yang memiliki anak, ya otomatis istri yang memiliki anak ini tidak mendapatkan harta warisan, tetapi anaknya mendapatkan. Anaknya dapat, dia nggak dapat. Itu yang syaratnya itu. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapat warisan sepertiga dan seterusnya yang belum dibahas pada pagi hari ini. Saya Lailatul Fitri bersama Bapak Dr. Ahmad Helwani Syafi'i pamit undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.